Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali dengan saya, bertemu kembali dengan channel sukangaji.id. Khusus hari ini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Dari beberapa pertanyaan, ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Dari akun Tora1234 yang bertanya seperti ini. Kalau kiai-kiai sepuh sakti gimana? Baik pemirsa sukangaji.id, kita langsung saja jawab. Menjawabnya seperti halnya biasanya, sukangaji.id itu identik dengan ngaji. Mari buka kitab ilmu tafsir. At-Ta'lif pengarangnya itu adalah Al-Alim Al-Alamah Syekh Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abu Bakar As-Suyuti. Nah, dengan ngaji kitab ini, pertanyaan dari akun Tora 1234 itu akan terjawab dengan sendirinya. Ngaji dulu ya. Ini ayatnya seperti ini. Ilmu tafsir, buka ini kitabnya pemirsa. Ini karena saya akan menjawab disertai dengan ibarah, disertai dengan dalil yang kuat. Biar apa? Biar bisa buat pegangan gitulah. Ini halaman 5. Dari ilmu tafsir, pengarangnya Al-Alim Al-Alamah Syekh Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti, halaman 5. Al-Muqaddimah. Ini ada tulisan kutipan yang menarik. Fi hudidatin latifatin al-Qur'anu al-munazzalu ala Muhammadin lil ijazi bisuratin minhu. Saya maknani ala pesantren dulu. Al-Qur'anu utawi Al-Qur'an iku hadduhu, hadnya Al-Qur'an, batasannya Al-Qur'an itu al-kalamu dawe Gusti Allah. Jadi Qur'an itu adalah kalamnya atau dawuhnya Gusti Allah. Qur'an itu seperti apa? Al-munazzalu kang den turunaken. Nah, ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad lil ijazi korono ngapesaken maring musuh bisuratin kelawan surat minhu dari Quran. Nah, ini setelah ada pertanyaan dari akun Tora, saya itu mencari-cari. Saya mencari-cari istimbatnya apa ya? Atau nanti kita dicocokkan lah dengan pertanyaan yang ada. Jadi gini pemirsa, Al-Qur'anu al-munazzalu ala Muhammadin lil ijazi bisurati minhu. Ini adalah jawabannya. Dari pertanyaan bagaimana dengan kiai-kiai yang sepuh dan sakti. Nah, ini jawabannya. Al-Qur'anu al-munazzalu ala Muhammadin lil ijazi bisuratin minhu. Quran, ya. Hadhu kalamullah, Quran yang kalamnya Allah. Nah, Al-Munazzalu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu salah satunya fungsinya itu adalah lil ijazi, karena untuk mengalahkan musuh. Kalau bahasa pesantrennya lil ijazi korono ngapesaken musuh bisuratin minhu, dari surat-suratnya Al-Qur'an. Nah, ini sangat menariknya seperti itu. Jadi Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu lil ijaz, untuk menghancurkan musuh. Nah, ini. Jadi kalau kita memahami kalau kita memahami teks ini dengan pertanyaan yang masuk itu, pertanyaannya ada 3 poin. Poinnya 3. Yang pertama, itu adalah kiai, yang kedua sepuh, yang ketiga
sakti ya, pemirsa Sukadadi. Yang pertama itu adalah kiai. Nah, kiai itu sebenarnya bahasa Jawa. Kalau bahasa agamanya, kalau bahasa Qur'annya, kalau bahasa hadisnya itu adalah ulama. Ulama. Ulama itu jamak dari lafadz alimun. Nah, ini. Dari lafadz alimun. Ulama alimun. Alimun bi ilmihi. Orang yang alim, orang yang tahu dengan ilmunya. Yufaqihu fiddin. Kiai atau ulama itu adalah orang yang fasih berbicara permasalahan agama. Itu poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua, sepuh. Nah, sepuh ini juga ditafsir lagi, sepuh fi umrihi, apakah kiai tersebut itu adalah sepuh umurnya atau sepuh fi ilmihi, sepuh ilmunya. Nah, biasanya ini dua-duanya. Maksudnya gimana pemirsa? Maksudnya gini, ada kiai yang emang umurnya sudah sepuh. Kalau saya mengartikan sepuh itu lewat dari 40 tahun. Itu kiai. Biasanya kalau masih muda dipanggilnya Gus. Nggih, pemirsa ya. Kayak gitu. Kiai. Ada kiai itu adalah sepuh fi umrihi, umurnya. Umurnya lebih dari 40 tahun. 50, 60, bahkan 70 tahun. Itu sepuh. Ada kalanya disepuhkan fi ilmihi, karena ilmunya, karena wawasannya. Ilmunya itu mutabahir. Ya contohnya ya ini contoh. Seperti halnya beliau Gus Baha ini ya ilmunya disepuhkan. Gitu. Itu poin yang kedua. Yang ketiga sakti. Nah, ini pemirsa. Kalau kita berbicara sakti, apalagi diidentikan dengan kiai sepuh, ini juga tanda kutip saktinya seperti apa. Kalau saktinya kiai tersebut bisa terbang, kalau saktinya bisa menghilang ataupun yang lainnya, itu ya nggak mungkin lah. Secara kemudian contohnya guru saya kiai sepuh duduk-duduk berdua kemudian celing menghilang, itu nggak seperti itu. Maksudnya gini, sakti tersebut karena apa ya? Dia itu memahami ilmu agama, itu saja. Dia itu memahami ilmu Quran. Dia itu memahami ilmu tafsir. Contohnya ini, Al-Quran al-munazzalu ala Muhammadin lil ijaz bisuratin minhu. Terkadang Quran itu bisa untuk sebagai tameng, sebagai wahyu yang untuk lil ijaz, untuk mengalahkan musuh. Gitu, seperti itu. Apakah ada? Pertanyaan lagi, apakah ada kiai? Ada kiai-kiai yang disepuhkan kemudian sakti menurut persepsinya orang umum. Ya, saya contoh ya ngapunten, karena sepengetahuan saya dan saya pernah nyantri di situ, ya contohnya ini Gus Maksum. Ini Gus Maksum seorang ulama atau kiai. Yang kedua, beliau dulu disepuhkan. Yang ketiga, terkenal sakti. Contohnya ya sebutkan dua saja yang saya tahu, yang sudah ditulis di mana-mana, yang ngapunten termasuk pemirsa, rambut ya nggih pun sopan ya kalau saya bilang rambut ya. Rambutnya Gus Maksum itu wakilah tidak bisa dipotong sembarangan orang. Kecuali satu bisa dipotong atas ridhonya, yang kedua yang bisa memotong itu ibunya sendiri. Nah, ini termasuk sakti enggak? Ya sakti menurut pandangan orang awam. Al-Maghfurlah Kiai Haji Maksum atau yang dikenal dengan Gus Maksum. Itu yang
pertama. Yang kedua, saya pernah membaca di dalam bukunya Terompah Sang Kiai, saya punya. Itu tulisannya Nurul Fahmi, Gus Fahmi Tuban. Itu di situ ada cerita-cerita kiai, cerita hikmah, itu disebutkan Gus Maksum. Salah satunya kesaktian Gus Maksum itu menaklukkan Raja Jin Dempul. Di situ ditulis. Dan itu kalau santri Lirboyo pasti tahu. Tahu apa itu Dempul, apa itu Jin Dempul. Dalam sebuah keterangan di situ, Gus Maksum menaklukkan Raja Jin Dempul. Luar biasa enggak? Luar biasa. Nah, itu. Bagaimana? Apakah ada kiai sakti? Ya ada, salah satunya itu Gus Maksum. Yang kedua pemirsa ya, kiai yang kedua yang saya pernah nyantri di situ juga, yang alhamdulillah nyesep ilmunya beliau. Yang kedua, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Muzazat Faqihuddin atau Mbah Jat. Nah, wakilah Mbah Jat itu juga kiai sepuh, disepuhkan di Nganjuk. Yang kedua juga termasuk kiai sing ampuh atau sakti. Ini dalam bukunya itu ditulis seorang santrinya, dulu itu Mbah Jat itu pernah memancing, ya, mancingnya bukan di laut, bukan di sungai, akan tetapi mancingnya di gelas, pemirsa. Gelas ya, gelas besar, dikasih air, dipancing, terus dapat ikan. Percaya atau tidak percaya, itu adalah kisahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selama masa hidupnya, beliau Mbah Jat itu termasuk kiai yang sangat wirai. Yang pertama, satu, bahkan santri-santrinya itu waktu di pondok pesantren haram. Ini haram dengan artian untuk pribadi yo. Tidak diperbolehkan santri-santrinya itu beli makanan yang wis dadi mateng nang pasar. Alasannya apa? Ya lil ikhtiyat, untuk hati-hati. Tuh. Yang kedua, dulu santri-santrinya bahkan Mbah Jatnya itu kalau beli makanan di luar itu hanya makan makanan sing mentah, polo pendem, telo, jagung, beras dan lain-lainnya. Gitu. Itu tirakatnya. Berat emang. Kesaktian yang kedua Mbah Jat itu, beliau itu kalau bepergian kemana-mana ya antara sekitar Nganjuk dan Kediri itu tidak pernah menggunakan sepeda motor, tidak pernah menggunakan mobil, tapi apa? Sepeda ontel. Pemirsa sukangaji.id. Iya. Tapi motornya sampehan be sepeda ontel Mbah Jat setar dari Nganjuk bareng, datangnya lebih daripada Mbah Jat. Wakilah beliau itu juga menggunakan ilmu lempit bumi. Nah, itu contoh-contoh apa kiai-kiai yang bisa dikatakan kiai, disepuhkan dan sakti. Tapi pemirsa sukangaji.id ya, untuk mencapai tahapan-tahapan seperti itu, tentunya beliau itu tidak meninggalkan yang pertama. Beliau itu adalah abid, orang yang ahli ibadah. Orang abid, alimun, orang yang ngalim. Itu yang pertama, abid. Sholat sunnah, sholat maktubah, itu jelas, orang yang abid. Ini tahapannya. Tahapan yang kedua, beliau, ini karena saya pernah nyantri di situ, itu setiap harinya itu imun fikulli yaumin, setiap hari poso terus, bahkan poso ngerawat. Nah, itu tahapannya biar seperti itu. Yang ketiga, apa yang sesuai disebutkan di ibarat ini, Al-Qur'anu al-munazzalu ala Muhammadin lil ijazi bisuratin minhu. Yang ketiga,
beliau-beliau dikatakan saksi, ya salah satunya senjatanya itu adalah Al-Quran. Gitu. Lah, tapi di sini kata-katanya al-munazzalu ala Muhammad, yang diturunkan Nabi Muhammad, betul. Diturunkan Nabi Muhammad, tapi para kiai, para santri itu termasuk umatnya. Apalagi kiai itu adalah al-ulama'u warasatul amya, pewaris daripada Nabi. Makanya bisa seperti itu. Kesimpulannya pemirsa ya, terhadap pertanyaan seperti itu, bagaimana dengan kiai-kiai yang sakti, ya toh? Apakah ada? Ada. Tapi dengan tahapan-tahapan tertentu. Tuh. Sebenarnya gini, pertanyaan ini mungkin muncul dengan kejadian yang ada, yaitu Gus Samsudin Jadab dengan pesulap merah. Itu seperti itu. Jadi pertanyaan ini munculnya waktu saya menjelaskan itu. Mungkin ini sudah jelas, sudah cukup. Kalau sudah cukup, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.